Swastiastu. Selamat pagi Pak Wis. Swastiastu, Pak Komang, Swastiastu. Maaf mengganggu Pak Wis. Niki akhir-akhir niki, akhir-akhir niki saya lihat Pak Wis sering di sekolah sering melamun, kayaknya ada sedikit beban, resah. Boleh cerita Pak Wis? Ya Pak Komang, akhir-akhir ini memang saya merasa sedikit bingung dan bimbang gitu. Oh gitu. Oh ya Pak Wis, coba ungkapkan secara jelas apa yang menyebabkan Pak Wis seperti ini ke? Ya Pak, saya lagi bingung ini kenapa saya juga belum lolos dalam pemberkasan PPG, padahal saya juga sudah melaksanakan tupoksi saya dengan sebaik mungkin gitu Pak Komang. Oh gitu alasannya. Oke. Sabar Pak Wis ya. Jadi setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Nah, hari ini Pak Wis tidak terganggu, mungkin bisa sebentar untuk kita diskusi. Yes, ya. Nah, kalau boleh tahu apa yang ingin Pak Wis hasilkan dari pembicaraan kita kali ini? Saya ingin mendapatkan solusi Pak Komang Ya. dari materi ini biar nantinya saya bisa berhasil dan lolos dalam UKG berikutnya. Begitu Pak Komang. Oke. Terus selain itu ada lagi kan Pak Wis? Ada permasalahan dalam PPJ, saya terbebani dalam materi media pembelajaran yang tepat bagi siswa selama PPJ ini. Oh, baik Pak Wis, dari sedikit cerita Pak Wis dapat yang simpulkan bahwa Pak Wis sebenarnya mengalami dua masalah di sekolah. Itu nih. Yang pertama, masalah yang pertama sampai saat ini belum bisa lulus pemberkasan PPG, padahal sudah merasa melaksanakan tupoksi dengan sebaik mungkin. Ya, terus masalah yang kedua, Pak Wis alami selama pembelajaran daring ini merasa terbebani dengan menyiapkan materi dan media pembelajaran yang kreatif. Berarti dua masalah itu yang saat ini Pak Wis alami, ya Pak Wis? Ya seperti itu. Nah, jadi semoga pembicaraan kali ini kita dapat menghasilkan sesuatu yang baik dan sesuai dengan apa yang Pak Wis harapkan ke depannya. Nah, Pak Wis, menurut Pak Wis selama ini selama menjalankan tupoksi, terus kenapa belum lulus UKG dan pembelajaran daringnya ada kendala, apa sebenarnya hambatan yang Pak Wis alami selama ini? Untuk menjawab soal UKG itu, saya dalam menjawab hal kompetensi pedagogik dan profesionalnya, Pak Komang. Itu yang terdapat selama ini. Oh, itu berarti lebih sulit dari kompetensi yang lainnya, gitu Pak Wis? Ya. Terus kalau hambatan misalkan dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau daringnya selama ini, apa hambatannya Pak Wis? Dan menyiapkan materi dan media pembelajaran yang tepat, Pak. Karena kan kita dibatasi dengan waktu, dengan kondisi anak-anak. Jadi materi apa yang tepat biar apa yang saya sampaikan itu sampai kepada siswa yang bisa dipahami dengan baik. Oh begitu. Itu hambatannya berarti Pak Wis ya. Nah, dari hambatan-hambatan tersebut, kadang-kadang Pak Wis punya nggak pikiran tersendiri gitu, oh saya harusnya mengatasinya seperti ini. Ada tidak yang terpikirkan oleh Pak Wis sendiri? Cara menghadapi hambatan tersebut? Pertama sih, saya berusaha mendownload soal-soal UKG. Ya. Itu. Yang kedua, belajar, mungkin saya minta pertimbangan belajar bersama teman-teman yang sudah duluan berhasil dalam PPG dan mengikuti sebagai workshop-workshop yang relevan. Gitu, berarti dalam pikiran Pak Wis sebenarnya sudah ada strateginya untuk menghadapi hambatan tersebut, Pak Wis ya? Ya, seperti itu. Ya, itu sebenarnya sudah bagus sekali Pak Wis, sudah ada di dalam pikiran. Nah sebenarnya coba sekarang Pak Wis merenungkan diri kembali, apa sebenarnya kekuatan dalam diri Pak Wis yang sudah Pak Wis punya gitu, yang bisa diandalkan untuk mengatasi masalah tersebut?
Oh, ya. Sebenarnya saya pribadi itu orang yang memang suka belajar, Pak Komang, dan selalu ingin membuat perubahan untuk siswa-siswa agar menjadi lebih baik. Oh gitu. Oh, wah mantap sekali itu Pak Wis. Jadi benar sekali, saya kenal sudah cukup lama dengan Pak Wis. Memang seperti itulah sebenarnya karakternya Pak Wis. Kelebihannya ya, jadi suka belajar dan suka semangat melakukan perubahan. Nah, dari kelebihan dan juga dari tadi apa rancangan yang sudah ada di pikirannya Pak Wis, sebenarnya apa prioritas yang Pak Wis harapkan dari permasalahan tersebut? Prioritas atau yang harus didahulukan. Nah, seperti itu Pak Wis. Ya. Yang jelas, yang pertama saya ingin lolos dulu pemberkasan PPG. Berikutnya bisa mengajar PPJ lebih kreatif lagi dengan berbagai media-media daring saat ini. Jadi prioritas yang bagus Pak ya. Nah, dari prioritas tersebut Pak Wis, yang tadi Pak Wis kemukakan, strategi apa yang akan Pak Wis lakukan agar dapat mencapai prioritas tersebut? Strateginya seperti tadi saya mendownload soal-soal UKG, meluangkan waktu mungkin belajar bersama teman-teman atau yang sudah dahulu yang sudah lolos dan berhasil dalam PPG. Nah, selain hal tersebut, ada mungkin rencana Bapak yang lainnya? Kalau ada mengikuti workshop tentang PPJ-nya. Jadi mengikuti workshop Pak nih. Mengikuti workshop. Supaya menambah pengetahuan wawasan gitu. Oh iya. Jadi akhir-akhir ini kan banyak sekali sebenarnya ada workshop-workshop yang dari pemerintah atau mungkin dari KKG Pak ya? Iya betul. Oh betul ya. Oh berarti nanti itu rencana Bapak nih. Jadi kalau boleh saya simpulkan rencana Bapak sementara ada 3 kan begitu nih. Ada pertama download soal-soal UKG, kemudian meluangkan waktu belajar bersama teman guru yang sudah berhasil duluan PPG, kemudian mengikuti berbagai workshop tentang PJJ. Wah, jadi itu menurut saya strategi yang bagus sekali Pak Wis. Nah, sekarang yang terpenting dari strategi tersebut, kapan rencana Pak Wis akan memulai strategi tersebut? Rencananya kalau mau kan lebih Senin minggu depan, kira-kira Pak Komang, seperti itu. Senin minggu depan, kalau boleh tahu Senin minggu depan berarti harus Pak Wis akan segera mendownload soal-soal UKG ya? Iya, seperti itu. Mulai mendownload soal-soal lebih cepat lebih baik. Oke, pasti bisa Pak Wis. Saya yakin pasti bisa. Nah, selanjutnya dari rencana tersebut, nah apa ukuran kalau menurut Pak Wis apa sebenarnya ukuran keberhasilan dari rencana yang Pak Wis sudah rancang? Yang pertama ukurannya sudah lulus PPG. Yang kedua bisa merancang pembelajaran PPJ yang menarik dan bermanfaat bagi anak-anak. Oh, itu ukuran keberhasilan. Nah, jadi itu ukuran keberhasilan Pak Wis. Itu yang nanti akan dijadikan, yang akan Pak Wis jadikan patokan gitu. Berarti kalau sudah mencapai hal tersebut, kedua hal tersebut berarti Pak Wis sudah berhasil gitu. Berarti intinya Pak Wis ya. Nah, baik Pak Wis, sangat bagus sekali. Nah, dalam prosesnya nanti, nah kemungkinan kan nanti Pak Wis akan menemukan hambatan atau gangguan seperti itu yang kadang-kadang yang kadang-kadang akan mempersulit langkah Pak Wis ke depannya kan begitu nih. Nah, dari sekarang sebaiknya antisipasi apa yang akan Pak Wis lakukan jika di kemudian hari di perjalanan itu menemukan sebuah hambatan? Apa yang nanti Pak Wis akan lakukan? Yang pertama jelas tetap harus semangat. Itu kunci utama. Semangat dan tidak putus asa. Yang kedua mungkin bisa belajar dengan teman nanti kalau ada permasalahan kita kan bisa nanti sharing, bertanya kepada teman atau bisa bertanya dengan kepala sekolah begitu, orang-orang yang memiliki kompetensi. Berarti itu antisipasinya Pak Wis ya? Iya. Antisipasi yang bagus menurut saya itu Pak Wis. Nah kemudian dari hasil diskusi kita ini gitu Pak ya. Nah Bapak bisa menciptakan kembali apa yang
akan Bapak lakukan atau rencana yang Bapak sudah susun? Bisa ceritakan kembali nggak Pak tadi? Yang pertama tadi kan seperti download soal-soal UKG. Dari sana nanti mengasah kemampuan kita, menambah wawasan tentang soal-soal. Yang kedua, tetap meluangkan waktu dengan teman-teman yang sudah berhasil PTG begitu. Ketiga, mengikuti workshop-workshop yang sudah banyak diselenggarakan oleh pemerintah. Bisa diikuti. Iya, jadi mantap Pak Wis. Saya kagum dengan hasil diskusi kali ini. Nah Pak Wis, kalau boleh saya tahu ini apa komitmen Bapak dalam melakukan untuk menjalankan aksi tersebut? Komitmen Bapak seperti apa? Seperti yang saya bilang tadi, mungkin Senin minggu depan saya sudah mulai mendownload soal-soal UKG dan mengajak teman-teman yang lainnya untuk sharing diskusi untuk menambah pengetahuan. Gitu. Iya, baik Pak Wis. Jadi semoga komitmennya tersebut ajeng Pak Wis ya. Walaupun apa yang terjadi, hambatannya biar ajeng, biar terus berkomitmen. Baik Pak, semoga nanti berjalan dengan lancar. Oke. Nah kemudian kalau menurut Pak Wis gitu, untuk berjalan ke depannya gitu, agar lebih sempurna, agar lebih cepat mencapai hasilnya. Gitu. Nah, siapa yang kira-kira dapat membantu gitu, untuk menjalankan komitmen tersebut? Kebetulan di sekolah ada teman-teman saya yang sangat memiliki kemampuan yang luar biasa. Seperti ada Dwi, terus ada Pak Budi, Pak Komang sendiri nanti. Karena saya sudah lihat juga mereka sudah duluan yang berhasil dalam PTG. Di samping itu mereka memiliki kemampuan membuat media-media yang kreatif dalam melakukan pembelajaran. Jadi saya bisa banyak belajar dengan mereka. Jadi intinya ke depannya Pak Wis akan bekerja sama gitu, berkolaborasi dengan teman-teman yang menurut Pak Wis bisa diajak lebih bekerja sama gitu, seperti Bu Dewi dan Pak Dwi, kemungkinan saya sendiri siapa. Nah, mudah-mudahan saya pikir juga itu ya, Pak. Oke, yang pikir juga Bu Dewi dan Pak Dwi pasti akan siap untuk bekerja sama berkolaborasi dalam hal belajar, Pak. Ya, wah. Mohon dibantu nanti. Mantap Pak Wis, ini ide yang baik sekali. Semangat terus. Nah, mudah-mudahan Bapak ke depannya berhasil apa yang diimpikan, apa yang dicita-citakan bisa berjalan dengan lancar sehingga Pak Wis semangat kembali untuk menjalankan tupoksinya Pak Wis ya. Terima kasih bimbingannya. Nah, boleh cerita Pak Wis sedikit bagaimana perasaannya sekarang setelah diskusi? Santai saja. Gimana perasaannya Pak Wis? Unek-unek yang ada di dalam pikiranku sedikit-sedikitnya sudah sudah bisa dikeluarkan. Ya, ibaratnya kita bisa curhat dengan orang yang tepat gitu. Ya, pantesan selama ini yang lihat Pak Wis agak sedikit merenung gitu, agak sedikit menyepi gitu. Saya pikir ada apa, ternyata masalahnya seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan diskusi kita kali ini gitu, Pak Wis lebih semangat lagi. Pokoknya kalau ada apa-apa atau ada hal yang kiranya perlu diskusikan, Pak Wis jangan sungkan-sungkan untuk berbicara atau berdiskusi. Saat kita sama-sama belajar Pak Wis nih, Tiang juga banyak hal belum tahu yang harus Tiang pelajari juga. Begitu juga dengan teman-teman yang lain di sekolah. Kita harus saling bekerja sama, berkolaborasi. Apalagi Pak Wis merupakan salah satu anggota komunitas praktisi yang kita ciptakan di sekolah. Jadi harus menjadi kreator, leader yang bisa membimbing teman-teman yang lainnya. Oke Pak Wis, semangat. Mantap, siap. Oke. Nah, demikian diskusi kali ini Pak Wis. Jadi semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih banyak Pak Wis. Yang tutup dengan Pramesani. Ya, sama-sama. Om Santi Santi. Om.